Oke, kembali lagi bersama saya Pak Beto dan juga Pak Johnson di dalam acara Kumbang, channel Kumbang Kumpul bareng yuk. Dan kita ada di dalam segmen terakhir, segmen bincang-bincang. Hmm. Kita mau ngobrol tentang 3 minggu belakangan ini Pak Johnson, outbreak terbaru ya. Mulainya 2 minggu yang lalu sebenarnya. Bukan 3 minggu, maaf. Sebenarnya nggak 3 minggu Pak Johnson. Kita kelibet itu minggu yang pertama itu saya nggak enak badan Pak Johnson. Jadi bukan karena COVID Pak Johnson ya. Tapi 2 minggu yang lalu iya karena pertimbangan COVID juga dan saya juga kurang enak badan. Jadi akhirnya kita tidak mengudara gitu ya. Jadi sebenarnya nggak terlalu lama yang ini kali Pak Johnson. Dia mulainya kalau nggak salah Selasa yang lalu. Jadi Selasa minggu yang lalu gitu ya. Jadi cuman sekitar nggak nyampe 2 minggu sebenarnya Pak Johnson, boleh dibilang gitu ya. Cuman kali ini saya lihat memang pemerintah setempat cukup cepat ya. Iya. Jadi sebelum menyebar kayak yang terakhir udah langsung buru-buru testing beberapa kali gitu ya untuk pastiin memang sudah hilang outbreaknya seperti itu ya. So I think that's better, right? I mean to work quickly and to make sure everything is done in time gitu ya. Jadi hari ini resmi loh everything is back to normal, which is good. So it didn't escalate until a lot of cases like before. So that's well done basically. Jadi ya buat saya seneng ya dengernya semuanya balik normal gitu. Ada beberapa orang yang bilang apanya yang normal? Kalau balik normal itu kalau seandainya keluar negeri balik kemarin nggak ada karantina dan sebagainya. Tapi kalau saya sih mendingan bersyukur ya Pak Johnson. Maksudnya kalau ini berjalan sampai 1,5 bulan kayak waktu itu kan cukup stres gitu loh Pak Johnson. Menurut Pak Johnson gimana? Yang kali ini dibanding dengan yang waktu bulan Juni waktu itu? Ini lebih bagus ya. Iya kan? Iya. Waktu bulan Juni waktu itu Pak Johnson gimana itu rasanya? Galau. Iya kan? Terus Pak Johnson tinggal sendiri lagi di rumah ya? Iya. Kan nggak boleh, maksudnya kan walaupun nggak total lockdown sih, it wasn't total lockdown, tapi partial lockdown kan. So we tried as much not to go out, right? And you live by yourself, ya kan? Jadi kita berusaha untuk nggak keluar gitu. So it must be stressful at that time, right? Gitu ya. Kalau yang this time, I think everything was going quite normal actually, right? Except for a few things getting cancelled, of course, that's very unfortunate, but to make sure that everything can get back to normal sooner than before compared to in June, right? Jadi lebih mending lah sekarang kalau saya bilang gitu ya. Saya waktu bulan Juni itu juga sampai stres banget Pak Johnson karena kayak kerjaan juga capek karena saya kan harus nge-report gitu ya. Udah gitu jadi kurang tidur, udah gitu stres dengan kondisi di Makau ya, kayak bisnis juga pada tutup gitu ya. Kan kalau bisnis tutup walaupun itu bukan bisnis saya kan kena dampak kita Pak Johnson gitu ya. Kalau ekonomi di Makau turun kan kita juga kena dampak jadinya gitu ya. Iya gitu loh, kayak Makau contohnya. Makau ya sampai saat ini belum benar-benar naik kembali kan. Jadi kita ini semua benefit yang kita terima ini pemerintah ngambil dari simpanan kota ini gitu Pak Johnson. Dan simpanan kota ini kalau dikeruk terus tiap tahun kan berarti dalam waktu 10 tahun kita juga bisa bangkrut gitu loh, ya kan. Jadi waktu itu saya sempat stres karena itu gitu. Dan ini kali saya pertama sempat down sedikit Pak Johnson pas denger ada kasus baru tuh, saya sempat down sedikit. Tapi pas saya lihat pemerintah kali ini gerak cepat, it's quite fast, this time it's quite fast. So I was almost certain that everything would be back to normal again within like 2 weeks or 3 weeks, which is the case. Now it's back to normal. Hopefully for 2-3 months at least, ya kan, gitu loh. Tapi di bulan depan nih akan banyak acara, ada Christmas, Grand Prix lah, bulan ini Grand Prix is this month. Terus ada food festival. Terus Desember ada Christmas, terus ada Macau Day, 20th of December, and then right after that January Chinese New Year. So itu event after terus event after event. Dari tanggal 1 bulan ini ya, orang Cina boleh izin jalan-jalan. Udah boleh masuk. Iya, jadi kalau ini nggak diizinin Pak Johnson, kita ekonominya hancur. Iya, tahu. Tapi
juga khawatir. Iya memang sih. Ada yang masuk ke si Macau. Tapi kan makanya diperketat sama pemerintah sekarang Pak Johnson. Jadi sekarang dari Cina kalau masuk ke Macau, bingung juga tapi ya karena karena turis tidak kena, karena kemarin yang diperketat adalah semua orang. Turis yang usah karantina. Enggak. Turis kalau datang dari daerah yang tinggi harus karantina, kasus tinggi ya. Tapi kalau yang nggak ada kasus nggak usah karantina. Cuman kemarin pemerintah baru kasih satu kebijakan baru untuk semua orang yang masuk dari Cina, itu harus dia punya tesnya itu harus 24 jam gitu loh. Tapi ini tidak berlaku untuk turis Pak Johnson. Ini untuk yang kayak pekerja di kasino, orang yang kerja di Macau lah, ya, ada construction company, gitu. Orang yang sekolah gitu loh ya. Nah kalau untuk tur nggak termasuk. Nah masalahnya tur itu kan kalau sekali datang banyak ya berarti ya ada risiko juga lah ya sebenarnya. Tapi memang nggak bisa apa-apa Pak Johnson. Mau gimana kalau kita misalnya kita bikin susah untuk mereka datang, mereka nggak mau datang. Ini yang balap motor itu juga di karantina. Oh itu harus karantina ya. Itu udah ada beberapa orang masuk karantina kok. Iya harus tapi mereka dibayarin pemerintah. Biayanya pemerintah yang bayar. Dibayarin pemerintah. Ya kalau nggak mau lah Pak Johnson. Datang ke sini harus bayar 700 kali 700 kali 7 kan 4.900 dan saya rasa mereka kalau pembalap nggak mau mereka dapat yang 700, nggak mau mereka yang murah, pasti mereka maunya yang kayak Westin lagi sorry Grand Colowan. Westin lama-lama it's an old name. Grand Colowan atau Regency Art gitu loh. Mereka nggak akan mau yang hotel kayak Treasure gitu. Pasti mereka maunya yang hotel mahal loh. Iyalah. Dan kalau hotel mahal kan mereka Venetian, juga Venetian nggak ada. Venetian is not a quarantine hotel. Venetian no. Yang bagus yang mahal itu adalah Grand Colowan, terus Regency Art itu termasuk mahal gitu loh. Dan karena itu mahal juga saya kira mereka nggak akan mau disuruh bayar sendiri gitu loh. Orang datang kemari mereka ramein acara gitu loh. Jadi ya saya kira ya mau nggak mau lo pemerintah harus bayarin gitu loh. Kalau nggak kita nggak akan kembali lagi Pak Johnson gitu. Kita sudah 3 tahun loh Grand Prix-nya itu nggak ada isi, ya kan? Yang pembalapnya datangnya cuma dari Hong Kong dan dari dataran Tiongkok doang gitu. Ya jadi udah waktunya lah kita mulai kembali. Seluruh dunia juga udah mulai kembali Pak Johnson. Seluruh dunia udah mulai beraktivitas kembali gitu. Dan kita masih stuck gitu ya. Jadi ya ini pelan-pelan lah ya saya kira. Saya berharap sih tahun depan udah mulai kembali normal gitu ya. Normal dalam arti ya sudah nggak terlalu takut banget lah gitu loh, karena semuanya juga sudah divaksin gitu ya. Saya juga udah vaksin 4 kali Pak Johnson. Bagus ya. Ganti yang saya kemarin selama ini datang kemari itu ngeliat Pak Johnson isi di situ. Kita nih soalnya kalau masuk kemari teman-temannya kita harus tulis sekarang berapa banyak vaksin. Jadi saya suka ngiri gitu ngeliat Pak Johnson. Pak Johnson udah tulis 4 kali, saya masih 3 kali gitu. Sekarang saya jadi sudah setara dengan Pak Johnson. Sudah statusnya sudah sama, sudah vaksin 4 kali. Ya, lucu ya. Dunia benar-benar berubah. Padahal waktu itu saya ingat banget pertama kali berbicara tentang vaksin, saya rada-rada males loh Pak Johnson. Karena maksudnya kayak sebel aja gitu disuruh vaksin segala macam gitu ya. Tapi sekarang vaksin 1, kedua, ketiga, akhirnya sampai keempat ini saya lihat orang-orang berlomba-lomba untuk buru-buru kelarin vaksin yang keempat gitu ya. Kayaknya ntar kalau diumumin vaksin kelima juga mungkin pada berlomba-lomba untuk bikin vaksin kelima. Nggak, tapi menurut saya ini vaksin akhirnya nanti mungkin saya kira akan jadi seperti vaksin flu Pak Johnson. Kan vaksin flu setiap tahun kan? Setiap tahun ya. Ya jadi kalau mungkin ada orang yang mau pergi ke negara atau tempat yang mungkin kasusnya tinggi, mereka vaksin 1 kali lagi gitu saya rasa gitu ya. Karena ya saya lihat ntar ini arah-arahnya udah makin lama makin kayak flu memang sih, ya kan? Ya harap-harap sih ya kekuatannya juga semakin menurun seperti kayak flu supaya lebih bisa teratasi lagi. Jadi juga nggak menjadi momok gitu Pak Johnson kalaupun kena. Saya kira ini juga sudah nggak menjadi momok di banyak negara di seluruh dunia ya. Banyak orang yang kena tapi mereka juga nggak takut karena sudah. Hongkong sekarang kalau kena cuma suruh istirahat di rumah sendiri. Iya saya dengar. Tapi juga nggak maksudnya angka kematian nggak meningkat kan? Enggak kan? Berarti memang sudah, saya kira virusnya sendiri sudah mulai melemah, udah gitu obat-obatannya juga sudah lebih baik gitu ya. Medical systemnya juga lebih baik gitu. Jadi I don't think people should be that afraid anymore these days gitu. But of course everybody has to remain careful and just do our best supaya nggak terjangkit dan lain sebagainya. Oke, saya kira waktunya segitu saja. We're gonna have to say goodbye.
ke semuanya. Kita akan kembali lagi dengan acara Kumbang Channel Kumbang Kumpul Bareng Yo. Minggu depan ya. Oke, saya akan pasangkan sebuah lagu terakhir, lagu dari Tita. Ini judulnya Tita, bukan judulnya, maksudnya penyanyinya Tita. Tita apa Dida? Dida kali, Dida. Judul lagunya Bercintalah Cinta, diambil dari album Hits Spektakuler. Sekali lagi di dalam acara Kumbang Channel Kumbang Kumpul Bareng Yo. Sampai ketemu lagi minggu depan semuanya. Bye bye. Ya, bye bye. Salam Indonesia sih guys.